Salam Bapak Ibu, para pelayan Injil GSJ Jawa Barat yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa pada hari ini dalam perenungan firman Tuhan, Keluaran 28 sampai pasalnya yang ke-30. Dan pada hari ini saya mengambil ayat penekanannya pada pasal yang ke-29 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah sebagai standar yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Melalui kekudusan yang dimiliki oleh Allah, maka manusia akan sulit untuk bertemu dengan Allah, karena manusia adalah manusia yang berdosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena keberdosaan yang dimiliki oleh manusia, maka melalui Musa Allah menunjuk imam sebagai jembatan pertemuan antara Allah dan manusia. Tentunya imam yang dipilih oleh Allah adalah imam yang sudah melalui segala proses untuk mencapai standar kekudusan yang dimiliki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa kasih Allah terhadap manusia tidak pernah putus. Walaupun manusia sudah begitu berdosa, tetapi Allah dengan sedemikian rupa melakukan suatu usaha untuk manusia bisa kembali berjumpa dengan Allah di dalam kekudusannya. Kekudusan Allah memiliki suatu standar yang sangat tinggi. Dengan demikian Allah juga mengkhususkan tempat, yaitu kemah Allah, sebagai tempat pertemuan Allah dan manusia lewat imam Harun dan juga anak-anaknya yang sudah dikuduskan dan diperkenankan oleh Allah itu sendiri. Harun dan anak-anaknya mereka bisa bertemu dengan Allah di dalam kemah Allah yang sudah dikhususkan secara spesial untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan di situ Allah memberikan jabatan kepada Harun dan anak-anaknya untuk menjabat sebagai imam yang memenuhi standar kekudusan. Sehingga dengan imam Harun dan anak-anaknya, Allah tetap hadir di tengah-tengah orang Israel. Lewat para imam inilah bangsa Israel bisa memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korban persembahan adalah suatu lambang yang menuju kepada penebusan Yesus Kristus atas dosa-dosa manusia. Melalui korban persembahan atau sembelihan yang diberikan oleh bangsa Israel, maka relasi Allah dan manusia akan tercipta dan kemuliaan Allah akan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih dari beribu-ribu orang, yang ditentukan dan ditetapkan sebagai jabatan di dalam kependetaan pastoral yang kita miliki saat ini, hendaklah kita menjaganya dengan baik dan benar. Mari kita mencapai standar kekudusan Allah, sehingga senantiasa lewat kita menjadi jembatan
yang bisa menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, keselamatan kepada dunia, sehingga melalui hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan, maka banyak orang yang diselamatkan. Tentunya mari kita tetap menjaga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kita tetap layak di mata Tuhan, di dalam melayani Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Amin untuk firman Tuhan.